love your friends, love everybody. Oke, habis main dirapikan mainannya, nggak boleh sembarangan. Tahu ya? Nggak boleh dicampur. Bersihkan, dirapikan. Apalagi sayang? Iya, sebelum makan atau sesudah. Harus cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya ini, jangan pukul teman, jangan menendang teman, jangan mengganggu teman. Itu namanya menyayangi temennya ya. Temennya harus disayang. Boleh nggak temennya itu dipukul-pukul? Boleh nggak temennya itu ditendang-tendang? Boleh. Love your friends. Dirapikan barang-barangnya. Sebelum makan, sebelum belajar, kita harus berdoa. Nah, ini. Oh, yang ini. Anak-anak, boleh nggak mainnya sendiri-sendiri? Enggak. Harus bermain bersama teman. Boleh milih-milih teman? Semua teman harus diajak bermain. Oh, nggak mau bermain sama yang itu. Itu bukan bestiku. Boleh seperti itu? Boleh ya. Stay together. Semua teman. Yang ini? Kalau yang ini, kalau di kelas anak-anak belajar dengan tekun, dengan rajin. Kalau misnya atau misternya mengajari menulis, anak-anak main-main. Boleh? Iya, menulis harus disiplin juga sayang ya. Tertib. Iya, oke. Ini apa ya? Yang ini menyayangi, hormat sama misnya, sama ibu guru, bapak guru. Oke, gimana caranya hormat begini? Hormat gerak. Gimana hormatnya sayang? Bukan ketemu sama mis di jalan, hormat gerak. Bukan. Say good morning. Bilang selamat pagi doang sayang ya. Pakai magic word itu loh, masih ingat? Excuse me, sorry, thank you. Ya, itu harus anak-anak terapkan setiap hari. Biar nggak hanya pada Miss Widari, tapi semua misnya sama misternya. Oke, nah sekarang kita membuat kesepakatan bersama. Dari pertama apa ya sayang ya? Apa ini ya? Gambar apa ya? Setelah main, mainannya dirapikan. Jangan dicampur-campur. Mainannya tidak dirusak-rusak. Ya, gunakan mainan sesuai fungsinya. Boleh ditendang-tendang. Ya, piringnya nggak usah dicuci-cuci tangan. Apalagi kesepakatan kelas ya sayang? Yang ini apa sayang? Gambar apa ini? Mencuci tangan sebelum makan. Kalau pas selesai makan tangannya juga kotor, harus dicuci juga sayangnya. Oke. Nah, kalau yang ini apa ya? Buang sampah. Gimana ya buang sampahnya? Bawa meja? Di dalam tas? Buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempat itu di mana sayang? Nanti bau. Ya, ada lalatnya, ada kecoa nanti. Kalau yang ini apa ya? Banyak teman. Enggak cara dengan tunggu dipeluk, tapi setelah peluk itu pukul. Benar nggak caranya? Ya, bukan harus peluk aja. Kalau temennya lagi bermain, diganggu, diambil mainannya teman, itu namanya nyayangi teman nggak? Boleh kasar-kasar sama teman. You love your friends. I love you. Iya, main dengan semua teman. Nah, kalau yang ini ya, yang nanti tadi bilang apa? Bermain dengan semua teman. Tidak boleh milih-milih teman. Oh, coklat ya, dengan coklat main berdua aja boleh? Harus main dengan
naskah, budayakan anak-anak tiap hari harus ramah. Tahu ramah? Ramah itu kalau diam aja sudah ditanya kamu nih masih diam. Itu bagus kan? Ya, ya harus biasakan say good morning, thank you, three magic word itu saya. Nah, yang ini apa ya? Yang ini apa ya? Berdoa sebelum makan atau sebelum belajar. Di rumah juga anak-anak sebelum berangkat ke sekolah berdoa enggak? Ya, biasakan sebelum berangkat sekolah berdoa di merajang atau di sampahnya. Pamit juga kepada mama papanya, harus pamitan ya. Ya selamat sampai di sekolah. Ya selamat sampai di rumah. Ya, bukan buku. Ini yang ini apa sayang? Dirapikan bukunya. Pas belajar anak-anak disiplin dari miss-missernya. Oke? Waduh, udah pintar ini membuat kesepakatan kelas sayang. Nah, kalau diam-diam aja ya jadi anak yang sehat, semangat belajar. Oke, nah anak-anak kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Anak-anak setuju nggak melakukan ini tiap hari di kelas? Nah, setuju. Kalau setuju, sekarang kita membuat persetujuan. Siapa yang sudah bisa menulis namanya di kertas? Membuat persetujuan. Oke, setuju? Tadi anak-anak kita sudah membuat apa sayang? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dilaksanakan oleh siapa saja? Oleh Bisudari aja? Oleh Mister aja? Oleh Tante Chandra aja? Enggak. Dilakukan oleh siapa? Semuanya, semua anak-anak yang ada di TKA 3. Siapa yang setuju bilang hore? Siapa yang setuju bilang hore? Siapa yang setuju melakukan kesepakatan kelas? Siapa yang setuju bilang setuju? Oke, nah kalau melanggar kesepakatan kelas Bisudari ada buktinya. Wah, ini kemarin Tanaka sudah setuju bahwa tidak boleh mengganggu teman. Pelanggar sudah ada cap jempolnya di sini dengan rimisnya. Padahal sudah setuju. Ya, nah coba anak-anak mencoba menulis namanya di sini di selembar kertasnya ini. Kalau belum bisa nanti Bisudari yang bantuin saya ya. Start from Chandra. Coba tulis namanya di sini Chandra. Cakra. Oke. Cakra setuju nggak melakukan kesepakatan kelas? Nah, kalau setuju, si cap jempol di namanya. Oh, ini cap jempol sini, di sini. Jauh. Semua bisa menulis namanya ya. Wow, very good. Reandra. Nanti Reandra setuju ya melakukan kesepakatan kelas. Dari sini sayang. Nah, Rean N sekarang. Oke. Ya. Ambil sedikit isi namanya. Di atas namanya. Oke, Leandra. Oke, sekarang Rate. Rate. Jangan dipegang sayang, ini basah ya. Rate setuju ya. Baru sekarang siapa? Kisha. Kisha. Tapi kalau melanggar
belajar tulis namanya Regina di rumah ya. Nah, ini Regina loh. Tidak boleh mengganggu teman. Sini Regina. Sudah ada cap jempolnya Regina di sini. Ada ngantuk ya? Di sini ya. Lovia. Oh, pinter semua nulis namanya kan? Bisa lihat di lokernya sayang. Ya, kalau Miss Dari bantuin terus nulis namanya nggak bisa nulis nama deh. Ya, Lovia setuju ya kesepakatan kelas yang kita buat. Nulis namanya Cok. Jangan sampai kena tinta ya. Nanti tulis di sini juga boleh. Cok ya bisa nulis namanya sendiri. Nggak bisa nanti bisa bantu. Kalau ada C, ya, setuju ya. Nanti dicuci tangannya. C tulisan C O K. Cok. Kaknya. Ya. Oh, dari atas standby. A. Diagonal. Katanya setuju ya? Iya, setuju. Nanti kita cuci tangan lagi sayang. Yang bersih. Bukan ke sana. Oh, Dinda ya. Yes, good. Dinda setuju ya. Ya. Lakukan kesepakatan kelas. Sudah tulis namanya sendiri? Sudah mengisi cap jempolnya? Oke, ini artinya ada buktinya. Anak-anak sudah setuju kita melakukan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, Dari mau tempel di sini nanti kalau ada anak-anak yang melanggar, berarti Dari ada buktinya. Oh, kemarin katanya setuju melakukan kesepakatan kelas kok sekarang dilanggar ya? Kemarin setuju habis naik itu nggak mau dirapikan, padahal kemarin sudah membuat persetujuan, sudah ada cap jempol di sini. Jadi tulisnya nanti ya. Anak-anak ingat ya, setiap hari lakukan kesepakatan kelas dan
permisi. Terima kasih. Thank you. Sorry. Please excuse me. Ya. Ingat nanti minta tolong, kalau minta tolong atau dikasih sesuatu jangan lupa mengucapkan thank you. Terima kasih. Three magic word. Oke, thank you. Terima kasih sayang ya. Ingat selalu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Thank you. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kali ini. Kali ini saya akan membagikan praktek baik tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini materi ini saya dapat dari pelatihan guru penggerak angkatan ke CPG angkatan 7. Jadi kali ini saya akan fokuskan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Oke, sebelum kita mulai, jadi diskusi kita kali ini hanya fokus mengenai nilai positif, budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau saya menyampaikan sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi seperti mungkin teman-teman sudah mengetahui, apa sih itu perbedaan antara pengertian pendidikan dan pengajaran? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu? Dulu, oke. Mungkin ada yang tahu teman-teman apa itu perbedaan antara pendidikan dan mendidik dan mengajar? Apa itu mendidik? Mungkin mendidik dan mengajar itu sudah familiar ya di telinga kita. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pendidikan dan pengajaran itu? Ya, teman-teman sekalian, yang harus diingat itu adalah pendidikan itu hanya menuntun hidup tumbuhnya anak-anak kita. Jadi anak-anak itu sebenarnya dia lahir itu sudah memiliki karakter yang melekat pada dirinya. Yang mungkin dari lahir dia itu sudah memiliki karakter sebagai anak yang pemalu, mungkin karakter sebagai anak yang agak temperamental, ya, dan selama itu karakternya itu akan terus melekat. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun kodrat yang ada dalam diri anak tersebut. Kodrat yang melekat pada anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin dulu bisa sebagai
normalisasi. Jadi di hadapan nanti kodrat alam dan kodrat sama itu seimbang. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Miss. Jadi seperti Miss Oka kita sudah tahu dulu ya, kita sudah familiar dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Mungkin nanti acara mendukung berikutnya juga akan familiar dengan kata-kata kodrat alam dan kodrat zaman ini. Jadi kodrat alam itu memang kodrat yang melekat pada diri anak, kita tidak bisa berubahnya ya. Mungkin. Sedangkan kodrat zaman itu kodrat yang menyesuaikan dengan zaman, dengan tempat di mana anak itu berada. Jadi misalnya, jadi kita sesuaikan pendidikan yang akan kita terapkan pada anak itu disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan lingkungan juga tempat. Contohnya sekolah kita berada, sekolah di daerah pegunungan, tentu kita akan melakukan pendidikannya itu tidak mungkinlah kita menjelaskan tentang kehidupan di pantai kan. Kalau di daerah pegunungan, tentu yang dekat dengan lingkungan anak-anak itu tentu tanaman apa itu cuaca apa misalnya pegunungan dan disesuaikan supaya lebih bisa mengenal dengan anak-anak dan disesuaikan juga dengan zaman yang sedang berlaku saat ini. Jadi di zaman teknologi yang sudah berkembang ini kita tak mungkinlah menyesuaikan pendidikan seperti zamannya saya ya, masih menghitung pakai lidi kayaknya mungkin sih, tapi mungkin kita disesuaikanlah dengan zaman yang berlaku sekarang ini. Sedikit tidaknya kita sudah mengikutilah zaman yang sudah berlaku, karena di sekolah kita kan sudah disebutkan dengan berbagai fasilitas yang mendukung seperti LCD proyektor yang seperti sekarang. Guru juga diibaratkan sebagai seorang petani dan murid sebagai burunya. Maksudnya itu apa? Seorang guru hanya bisa memelihara, merawat anak itu, merawat biji padi. Misalnya sebagai contoh, sebuah biji padi, bagaimanapun dia ditanam, dirawat, dia tidak akan bisa tumbuh menjadi pohon jagung misalnya kan, biarpun dia padinya ditanam di sebelah jagung, jagung satu biji padi disebar di antara sekian jagung, mungkinlah dia tumbuh berubah menjadi sebuah jagung. Ya, itu juga diibaratkan dengan anak-anak kita, karena dia itu karakternya mungkin memang pemalu misalnya, dari sekian anak-anak yang ada di kelasnya itu mungkin sedikit tidaknya bisa berubah menjadi agak berani, tapi sikap pemalunya itu mungkin tidak akan bisa berubah. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya. Misalnya ada anak yang suka musik, kita paksakan supaya dia bisa menulis. Ya, terus terang sih, saya juga sebagai guru, kita harus sebagai guru takut juga was-was kalau anak kita memang tidak bisa menulis. Kita kadang memaksakan kehendak kita ya, kemauannya kita terhadap anak tersebut. Bisa sih sebenarnya kita menerapkan, tapi jangan terlalu memaksa anak itu menjadi seperti apa yang kita mau. Itu karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Sekarang kita belajar tabiat yang dapat berubah, yang tidak dapat berubah. Pertama, ada dua tabiat ya, yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah. Pertama, bagian yang berhubungan dengan kecerdasan anak-anak atau pikiran serta dapat berubah dunia dengan kata lain keadaan pikiran, cakapan untuk menimbang dan kuat lemahnya kemauan. Yang kedua dinamakan sebagai berhubungan dengan bagian biologis yang berhubungan dengan dasar hidup yang dikatakan tidak dapat berubah selama hidup. Jadi contohnya sebagai yang tidak bisa berubah itu contohnya seperti apa? Yang ada hubungannya dengan rasa takut, egoisme, rasa sosial, agama, berani dan sebagainya itu dia tidak bisa berubah. Bisa berubah, tapi dia akan tetap melekat di dalam dirinya. Ya, sebagai contohnya juga ada perasaan takut ya, takut atau fobia terhadap ular, pemalu ya. Mungkin dengan pendidikan, pendekatan
visi kelancaran di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi yang diajarkan. Kembalikan kepada diri kita, apakah selama pembelajaran di kelas ini anak-anak sudah merasa menjadi pribadi yang bahagia? Apakah mereka sudah menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ajar Dewantara sebagai Indonesia yang merdeka? Apakah selama ini kita memaksakan anak-anak menjadi seperti yang kita mau? Ya, sedikit masing-masing. Ya, jadi pelan-pelan kita merubah paradigma. Mungkin saya juga masih memang keinginan kita sebagai seorang guru itu adalah menjadikan anak-anak perfect ya, karena tanggung jawab moral kita kepada orang tua, kepada orang di sendiri, terutama merasa puas kalau anak-anak kita itu menjadi apa yang kita inginkan, kalau tidak bisa menjadi bisa. Tapi mungkin caranya yang berbeda, mungkin seperti di kelas saya Tanaka, Regina itu Tanaka ternyata sukanya dia itu dalam bidang mewarnai, kalau disuruh tulis segala macam versi itu adalah pesannya. Tapi kalau ada disuruh mewarnai, dia ada interest sedikit. Oke. Karena kita kembalikan lagi bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi kalau tanahnya subur, tanahnya itu mendukung, jadi benih yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat subur. Ya, kita usahakan lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya, sehingga kita bisa merubah murid yang tadinya malas menjadi semangat. Dengan demikian, tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama. Jadi kita usahakan menciptakan budaya positif itu di lingkungan sekolah itu bagaimana caranya? Ya, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Contohnya misalnya apa ya? Mungkin dari hal yang paling kecil, pengucapan 3 kata ajaib, 3 magic words itu. Thank you. Ya, permisi, please. Thank you. Excuse me. May I? 3 kata ajaib. Mungkin dari kita bisa contoh mungkin dari SD ya. Saya tuh sampai malu sendiri. Mereka dua namaskar, dinamaskar. Saya kadang cuek jalan di mereka dua namaskar. Mereka itu kayak SD itu sudah yang ada di SD itu sudah melengkapi. Saya kadang malu sendiri, kadang saya jalan dengan santai, nggak nyangka kalau mereka mengucapkan namaskar kepada saya gitu. Makanya saya sekarang membiasakan diri ya, aku ketemu dengan murid-murid SD saya tetap namaskar. Jangan sampai saya yang didahului dengan mengucapkan namaskar. Setidaknya kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak di kelas juga saya sudah terapkan seperti itu. Sampai teriak-teriak good morning ya, namaskar. Sampai berkali-kali good morning sampai saya teriak itu baru dia kaget. Disampaikan terus-menerus, akhirnya sekarang ini sudah seminggu ini mereka sudah begitu buka pintu namaskar dari anak yang sama sekali teman bilang namaskar good morning itu kita sudah bisa ucapkan. Dan please, thank you, help me yang itu saya kata-kata dari hal yang paling sederhana. Ini juga ada pertanyaan teman. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini nanti ada kaitannya dengan segi 3 restitusi nanti. Kalau bukan hukuman, sekarang nanti ada restitusi namanya. Jadi tidak ada kegiatan hukum lagi.
ketakutannya dia selama ini dengan sosoknya itu. Jadi berubahnya dia itu bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kan dengan hukuman ya, mungkin dengan bukan punishment mungkin reward, tapi itu juga bukan berasal dari dirinya sendiri ya, karena ada faktor yang lebih baik itu adalah perubahan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Mungkin kalau kita ya selama di sekolah ini sering kan sampaikan bahwa mungkin di TK itu pengertian penyampaiannya dengan anak SD itu mungkin agak beda ya dari SD SMP. Kita menyampaikannya itu mungkin bukan cuma dari hati ke hati ya, dari hati ke hati kita harus menyelami karakter anak. Jadi ada baiknya, ada ininya juga. Kalau kita misalnya bersikap terlalu lunak, anak bisa lonjak ya, kita kelas mereka takut. Jadi seperti layanan tarik ulur, saatnya mungkin kita lagi PMS orang keluar ini tarik ulur seperti layanan saat dia ini kita tarik, saat dia sudah ini kita ulur. Apa makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya jadi disiplin itu dengan menerapkan disiplin kita mengharapkan anak-anak bisa belajar sesuatu dari hal yang kita sampaikan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal arti kata disiplin sebenarnya adalah belajar ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin itu biasanya itu enak kan? Ya, disiplin dalam sekolah, disiplin mengerjakan tugas, dan enaknya sesuatu yang tidak enak disiplin itu. Karena disiplin itu sesuatu hal yang kita lakukan biasanya dengan terpaksa. Disiplin itu memang hal yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan biasanya akan mendapatkan hukuman. Untuk mengganti kata hukuman, kita sekarang memakai istilah restitusi, segitiga restitusi. Restitusi untuk memperbaiki kesalahan yang dulu kan anak-anak melakukan kesalahan dengan hukum. Nah sekarang bagaimana saat anak melakukan kesalahan itu dia memperbaiki dari dirinya sendiri. Jadi guru nggak usah memberikan hukuman. Nanti kita menanyakan kepada anak itu sendiri. Seandainya dia membuat satu kesalahan, kita kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi saat mereka mungkin melakukan kesalahan, kita tanyakan mereka, itu bagus nggak? Setelah itu, enggak, itu bagus. Ini bagus nah. Nanti mereka menyadari kesalahan yang mereka sendiri dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan kita. Kamu salah, tadi kamu teman. Terus ini loh salah loh. Nanti dia, menurut kamu, menurut berapa sekarang dia? Karena bagi anak yang mungkin sudah ada mungkin saatnya dia itu hilang, tidak sadar, mungkin bisa ditanyakan, kenapa melakukan itu, kenapa menurut kamu baik atau enggak? Nah ini ciri-ciri restitusi. Apa itu? Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, terus memperbaiki hubungan. Kalau misalnya selama ini dia membuat kesalahan dengan temannya itu dendam, tapi sekarang ini memperbaiki hubungan yang mungkin agak renggang, bisa diperbaiki lagi. Mungkin bukan dengan murid aja, mungkin dengan kita juga perlu ya restitusi. Memberikan tawaran, bukan paksaan. Nah, menurut kamu, menurut adik, menurut ini gimana? Selain melakukan itu, apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan yang sudah kamu buat? Restitusi menuntut untuk
introspeksi diri. Jadi menurut saya kekuatan yang saya lakukan pada teman saya itu, kalau misalnya dilakukan pada diri saya senang nggak? Jadi dia bisa introspeksi seperti ya. Diskusi adalah cara yang paling baik. Kita fokus pada anak, bukan tindakan. Jadi kan anak yang diubah, bukan tindakan hukuman pada anaknya. Diskusi fokus pada solusinya. Jadi selama ini mungkin kalau mengatakan anak-anak kesalahan solusinya kan selama ini kita bukan fokusnya pada pemberian hukuman yang harus. Kalau ini solusinya, kenapa berbuat seperti ini? Karena dia bimbing saya. Lagi kenapa berbuat ini? Jadi mendapatkan solusinya. Restitusi mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi selama ini mungkin seperti kita angkat kelas saya punya. Jadi selama ini dia membuat kesalahan jauh dari kelompoknya. Jadi kita berusaha mengkritik anak ini bagaimana supaya dia bisa kembali ke kelasnya, bisa bergaul dengan temannya itu tanpa mendapatkan dibedakan dari teman-temannya yang lain. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Ya, dari awal menstabilkan identitas yang ini dari awal menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi keputusan. Jadi setiap tahapan ini ada kata-kata pemantik, biasanya kata-kata yang memang nanti misalnya dalam suatu kasus yang mana yang merupakan stabilan identitas, yang mana merupakan menanyakan keyakinan, yang mana menanyakan validasi kebutuhan. Ya, ini di sini. Yang termasuk menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini misalnya kata-katanya biasanya adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Ini sudah pernah membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini tahap awal menstabilkan identitas dulu ya. Bapak Ibu juga membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan kesalahan ini sendiri. Jadi identitasnya dia distabilkan dulu. Kamu berbuat seperti itu. Pertama lo sekali-sekali berbuat salah. Ya. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Mungkin pas dia bermain lempar-lemparan apa pas belajar di kantin itu contohnya dia lempar-lempar makanan, lempar permen, nggak sengaja mengenai nulisnya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya senang-senang aja, seperti itu. Ya jadi guru bisa mengatakan pertanyaan seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu kan melakukan lempar makanan seperti itu apalagi itu bagus. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap lain yang baru dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan pada saat validasi kebutuhan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, jadi setelah menanyakan tahap yang kedua itu kita sampai ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kamu yakin tak bisa berubah dari kesalahan yang telah kamu buat. Ya, ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini berhubungan dengan apa namanya? Kepercayaan kesepakatan kelas. Kalau sekarang namanya yang berubah kesepakatan menjadi keyakinan kelas ya. Kenapa memakai keyakinan? Karena kesepakatan itu biasanya ada hukumannya. Kesepakatan nggak bisa tetap masih dipakai karena kesepakatan. Kalau sekarang berubah keyakinan kelas, yakin kita akan melakukannya. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan perbuatan itu? Apakah kamu menjadi orang yang seperti sekarang ini dan bla-bla-bla? Apa yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Contoh kesepakatan. Ayo silakan. Kemarin kan buat kesepakatan kelas itu, jadi anak-anak biar menarik itu kita bikin gambar, kita tempel
bisa lihat bersamanya sendiri, sedangkan yang belum kita bantu. Dan kita pakai jak jempol, pakai kita merah itu ya. Tapi ini setuju, jak jempol. Setuju nggak dengan keyakinan kita buat? Kalau nggak, terus ada mungkinnya bahwa kesepakatan kelas bukan hanya buat ininya ya, buat gurunya juga kita buat kesepakatan nantinya. Contohnya kesepakatan kelas ini sudah kita buat. Nah, peraturannya ini, peraturan ini keyakinan kelas ya, keyakinan kelas seperti ini. Selalu kembali mengembalikan buku ke tempatnya, rasa tanggung jawab, mengenal orang lain, orang lain dan sebagainya. Menggunakan masker, untuk keyakinan kelasnya kita untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan lainnya. Tidak berlari-lari di kelas atau koridor, untuk kita yakin bahwa itu bagus untuk keselamatan dan keamanan. Nah, kalau ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol loh. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai seorang pemantau dan manajer. Yang paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Ya, jadi kita sebagai seorang teman itu mungkin pada suatu saat teman mungkin bisa benar sih melecehkan tidak menganggap kita sebagai seorang guru ya. Kalau penghukum bahasanya kok ini banget. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, jangan kayak itu, nanti misnya capek, mau nggak nanti misnya sakit tenggorokan kita seperti itu. Dan sebagai seorang pemantau kesannya kita hanya sebagai bos ya. Jadi yang terbaik itu adalah sebagai seorang manajer, dulu sebagai manajer di kelas. Ini pertanyaan dari posisi guru. Saya kecewa sekali dengan kamu buat rasa bersalah, kecewa banget. Kamu tidak benar melakukannya sebagai seorang penghukum. Ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Pada posisi sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan kita hari ini sebagai seorang pemantau? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, dari semua ini yang paling bagus adalah posisi guru sebagai seorang manajer, sebagai seorang teman. Tadi pada suatu saat dia juga sebagai seorang yang dikeluarkan